Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Kami semalam hari ini 4 Desember 2025, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada Kamis malam hari 4 Desember 2025. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari waktu-waktu kita jalani senantiasa mari kita memuji Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Katakan, Yesus cinta sama kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami akan pujian ini. Cintanya Yesus amat heranlah. Karena sebentar kita membaca Injil Matius pasal 26, 14-25. Kejahatan dari Yudas Iskariot. Dia rela mengkhianati Yesus. Karena demi uang, 30 uang perak, saudara. Cuma 30 uang perak. Dia sampai nekat menyerahkan Yesus untuk disalib. Banyak orang Kristen juga sama. Tidak cinta Tuhan, hanya cinta di mulut. Tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai orang cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan harus dilakukan ada bukti pengorbanan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan. Ada hal yang konkret sebagai bukti nyatakan. Tuhan, aku cinta Engkau. Aku mengasihi Engkau. Ada berharga. Pikul salib, penyangkalan diri. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itu mari. Saya mau baca firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Kita mau menyanyi dulu. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh heranlah, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, agung sempurna, kudus mulia. Haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, heranlah buat saya. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Bapakku yang sangat ku cintai, Engkau satu-satunya Tuhan Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Aku orang berdosa, Bapa. Aku tidak ada arti apa-apa, tapi hidupku berarti karena melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima
terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, malam hari persiapkan hatiku untuk firman-Mu. Dan firman-Mu kusimpan dan kulakukan tiap hari, tiap saat. Berjalan bersama Engkau Bapa-Ku Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita dipanggil kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kita semua bisa hidup sampai saat ini, itu karena kasih Tuhan. Tuhan telah meninggalkan teladan bagi kita, teladan yang sempurna, supaya kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, memiliki karakter Kristus. Harus kita sebagai orang Kristen harus punya karakter ilahi, harus hidup seperti Yesus, memiliki karakter yang sempurna dari Tuhan. Memiliki cinta kasih, saya sudah terlalu terangkan, memiliki 5 karakter. Yang pertama, memiliki cinta kasih. Cinta kasih vertikal dengan Tuhan, cinta kasih kepada horizontal, kepada sesama. Kedua, memiliki sifat ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat, kita harus juga sesama manusia punya sifat taat, tidak boleh punya sifat sombong. Harus ketiga, punya sifat rendah hati. Bayangkan kalau masing-masing tidak punya taat, hukum dilanggar terus. Kacau negara ini, kacau kita. Kalau masing-masing mau benarnya sendiri, tidak punya sifat taat. Ketiga, punya sifat rendah hati, harus punya sifat rendah hati. Keempat, memiliki sifat setia secara vertikal, setia kepada horizontal. Yang kelima, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, sehingga kita memiliki sifat karakter Kristus. Amin. Mari kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita mau kembali kepada firman Tuhan, biar hari-hari kita semua menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita berkenan sama Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berurutan Bapak Ibu ya, kemarin kita baca Matius pasal 26, ya, dari ayat 1 yang pertama sampai 5, terus berikutnya 6 sampai 13. Hari kita mau baca dari ayat 14 sampai 25. Yang pertama, kejahatan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Padahal kalau kita baca di Matius pasal 10, Yudas itu dipilih sama Yesus, dikasih kuasa loh. Tapi begitu jahat ya, termasuk orang Kristen saat ini banyak. Orang Kristen sudah dipanggil, ditolong Tuhan, tapi banyak yang murtad. Banyak mereka sudah tidak setia sama Tuhan Yesus. Sungguh bikin malu Tuhan, banyak termasuk para hamba Tuhan. Tempo hari saya ada dengar, nggak tahu namanya siapa itu, viral ya, mukul-mukul istri, dia sampai selingkuh, berbuat dosa, sampai masuk penjara. Itu nggak benar, saudara. Hidup kita harus benar, saudara. Selagi kita hidup di dunia ini sekali, harus kita benar. Ya, mari kita di standarnya firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya membaca 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Lihat ini, ikut Yesus memang pribadi-pribadi. Ini seorang di antara 12 murid Yesus, Yudas Iskariot. Dia jumpa dengan imam kepala. Untuk apa? Mari kita baca 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepada, hanya 30 uang perak, saudara. Dia terima uang semua demi uang mengkhianati Yesus. Seperti sama contoh Esau demi sup kacang merah, saudara, demi makanan dia jual hak kesulungan. Sama banyak anak-anak Tuhan, demi uang dia hidup di dalam dosa. Demi uang dia murtad. Demi uang dia menjual nama Yesus. Demi uang perbuatan-perbuatan korupsi, perbuatan jahat, semuanya tidak nuruti kehendak Tuhan. Coba ini saudara, ya. Gara-gara 30 uang perak, ya, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Ayat 16, dan mulai saat itu yang mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini demi uang, dia punya niat jahat. Demikian juga kita bisa belajar, jangan sampai saudara tempatkan uang materi di atas Yesus. Salah saudara. Ya, mari kita belajar mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya.
Terus berikutnya 17. Pada hari pertama dari hari roti yang tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ini kerinduan saudara dari Yesus begitu baik. Dia cinta kepada murid-muridnya, selalu ada perjamuan. Perjamuan ini nanti akan kita baca di dalam Wahyu 19 akan diundang. Ya, kita suatu hari akan juga sama diundang Yesus perjamuan di surga. Ya, ini jadi cintanya Tuhan kepada murid-murid. Juga demikian juga cintanya Tuhan kepada kita semua. Ayat 18, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir mereka, waktuku jam rumahmu. Oh, sebentar saya mau baca. Pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Di dalam rumahmu lah. Jadi kita adalah rumah Tuhan. Kerinduan dari Tuhan, kehidupan kita nih selalu ada hubungan fellowship dengan Tuhan. Ya mari, ini punya arti demikian. Dikatakan sini, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Jadi Tuhan mau supaya kita ini akrab dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, punya persekutuan yang indah dengan Yesus. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari murid-murid Yesus melakukan seperti yang ditugaskan, artinya kita belajar punya sifat taat. Jadi Yesus cinta kita semua. Yang pertama, Yesus cinta kita semua. Dia mau adakan kita fellowship intim dengan Tuhan. Dan kedua, mari kita meresponi. Kalau Yesus cinta kita, mari kita meresponi. Kita mau belajar taat. Seperti murid-muridnya, dia taat. Dia melakukan seperti yang ditugaskan Yesus. Ya, punya sifat taat. Mari kita menjadi orang Kristen punya sifat taat. Jangan menjadi orang Kristen sifat bandel. Ya, kita koreksi diri. Sudah termasuk tergolong Kristen bandel atau taat. Mari kita mempunyai sifat taat seperti yang tadi saya sampaikan. Punya sifat rendah hati. Kalau saudara punya sifat rendah hati akan taat. Tapi kalau sombong tidak mau taat ya. Ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan kedua murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku seorang. Jadi artinya, ikut Yesus memang seorang demi seorang. Mari, jangan sampai di antara kita menjadi orang Kristen yang mengkhianati Yesus, tidak setia sama Tuhan. Jangan ya, tapi mari kita seorang demi seorang, kita mau makin cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang sangat sedih, berkata mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Nah, lihat, seorang demi seorang berarti ikut Yesus memang pribadi. Ya, ia menjawab, dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dia yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tapi celakalah orang yang olehnya manusia diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilakukan. Ini dasar ayat saudara ya. Bahwa Yudas Iskariot pasti masuk neraka. Saudara. Karena dikatakan celaka orang yang oleh manusia diserahkan. Celaka orang. Siapa yang celaka orang itu? Yudas Iskariot. Ya, yang menyerahkan Yesus. Kata Tuhan, apa lebih baik orang itu tidak perlu lahir. Berarti percuma itu. Berarti Yudas Iskariot masuk neraka. So, kalau menurut pendapat saya seperti itu. Ya, karena tidak ada ayatnya itu. Karena kecuali kalau Yudas Iskariot bertobat. Kalau pada waktu itu dia bertobat, ya, ayat 25 ini terakhir. Yudas, apa yang respon Yudas? Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Sombong itu Yudas. Dia penuh pengkhianatan, hatinya jahat. Masa berani dia ngomong kepada dia, bukan aku ya Tuhan? Coba ya. Sebetulnya kalau Yudas itu minta ampun sama Tuhan, saya yakin diampuni sama Tuhan. Kalau seandainya dia nangis di hadapan Tuhan, Tuhan ampun, ampun Tuhan, aku orang berdosa. Aku menyerahkan engkau, ampun, ampun. Saya yakin seperti Petrus dia menangis. Saya yakin pasti diampuni sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak, ternyata dia hanya mengatakan, bukan aku ya Rabi. Terus Yesus merespon, engkau telah mengatakannya. Tapi setelah itu Yudas Iskariot tidak respon apa-apa. Tidak ada pertobatan. Beda dengan Petrus. Bertobat dia nangis terseduh nangis. Nanti kita besok baca berikutnya. Itu di sini kita bisa belajar yang pertama. Cintanya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kalau cintanya Yesus yang besar. Kedua, kita mau belajar taat seperti murid Tuhan. Tadi dia taat melakukan. Yang ketiga, jangan sampai kita menjual Yesus. Pengkhianatan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Biar Roh Kudus akan tuntun kita. Saat ini kita di bulan Desember. Ya baik. Melaksanakan banyak. Nanti akan gereja melaksanakan ibadah Natal. Supaya kita
koreksi diri bahwa Yesus lahir untuk kita karena cintanya Yesus yang besar. Yesus mati buat kita karena cintanya Yesus. Dan Yesus bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan janji Tuhan, Dia akan datang kembali. Untuk itu mari, makin hari kita menjadi anak Kristen yang berkualitas. Jadilah anak Tuhan yang berkualitas. Anak Tuhan yang berkualitas, standar hidupnya di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amen. Oh heranlah, amen. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amen, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus amat mulia, maha sempurna, maha agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, cintanya Yesus yang luar biasa. Mari kita mau meresponi dengan cintanya Tuhan. Kita mau cinta Yesus dan kita mau taat. Ketika jangan sampai kita menjadi orang Kristen pengkhianat seperti Yudas. Mari kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada pengorbanan, cinta kepada Yesus, ada bayar harga. Kita berani melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apalagi kita suasana Natal ini, mari. Ada 5 penting yang saya sampaikan tadi, karakter ilahi. Yang pertama, memiliki cinta kasih vertikal horizontal. Kedua, memiliki sifat taat vertikal horizontal. Ketiga, memiliki sifat rendah hati vertikal horizontal. Keempat, memiliki sifat setia vertikal dan horizontal. Kelima, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup kudus vertikal dan horizontal, sehingga kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.